Jika kemarin saya menyampaikan kepada panjenengan bahwa Sayyiduna Umar ibn Khattab itu beliau sangat kepingin dimakamkan di dekat makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata sebenarnya jika diangan-angan, kenapa Sayyidina Umar ibn Khattab beliau kepingin setelah wafatnya didekatkan jasadnya dengan jasad mulia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena sebenarnya dengan itu beliau hendak bertawassul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gampangnya matur ngoten, golek selamat. Jelas nggih? Golek selamat. Pingin secara jasad ini dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun setelah meninggal dunia. Karena apa? Karena Sayyidina Umar kepingin cari aman. Karena sudah pasti mereka yang dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mereka akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berikutnya dikisahkan oleh Abu ya, ingat nama Sayyidina Anas ibn Malik nggih. Sayyidina Anas ibn Malik niki sahabat Kanjeng Nabi yang sudah ikut dengan Nabi, bahasane Jawa ngenger kalih Kanjeng Nabi sejak usia berapa? Kurang lebih 10 tahun. Ibunda Sayyiduna Anas ibn Malik niku paring asma Ummu Sulaim. Ini kunyah Ummu Sulaim, terkenal dengan nama itu. Nah, Ummu Sulaim niki kepingin menghadiahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuatu tapi nggak punya apa-apa. Maka akhirnya putra beliau yang bernama Sayyiduna Anas ibn Malik ini saat masih usia 10 tahun dihadiahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mila akhirnya Sayyiduna Anas bin Malik itu sejak 10 tahun beliau sudah ikut bersama dengan Nabi dalam kesehariannya. Nah, Sayyiduna Anas mengatakan bahwa ibunda beliau Sayyidah Ummu Sulaim niki setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau ini memotong nopo nggih? Kirbah. Kirbah itu bejana air atau wadah air yang terbuat dari kulit. Orang Arab dahulu kalau membawa air itu wadahnya terbuat dari kulit. Nah, dalam hal ini Ummu Sulaim niki pernah mendapati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minum dari kirbah niku wau, wadah air tempat minum yang terbuat dari napa? Dari kulit. Akhirnya bagian yang tersentuh oleh napa niki bibir mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam niku kalih Sayyidah Ummu Sulaim diketok. Paham ya? Ibaratnya niki nggih, Kanjeng Nabi niku lek ngunjuk dicucup ngeten. Lah bagian sing nemplek kalih napa? Kalih bibir Kanjeng Nabi niki kalih Sayyidah Ummu Sulaim niki diketok. Disimpen. Diagem ngalap barokah. Dan Sayyiduna Anas ibn Malik putra beliau mengatakan, "Fahuwa indana." Sepeninggal ibuku, ya, potongan kirbah tadi masih tersimpan rapi ada di kami. Tasik dipun simpen kali sinten Sayyiduna Anas ibn Malik. Ini satu contoh bahwa para sahabat Kanjeng Nabi mereka tidak ragu-ragu untuk mengambil keberkahan daripada asar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengambil nilai keberkahan dari benda-benda peninggalanipun sinten Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pun juga demikian Bapak Ibu, sahabat Kanjeng Nabi niku nalikane Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam potong rambut alias cukur, rebutan potong rikmone Kanjeng Nabi. Paham nggih? Mereka berebut
untuk mendapatkan bagian potongan rambutnya pun sinten rekmani pun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, potongan-potongan rambut itu masih disimpan rapi oleh para sahabat dan digunakan untuk ngalap barokah. Kisah yang sangat masyhur tentang potongan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sering kita sampaikan, atau mungkin jenengan nggih sering midhangetaken saking para dai ingkang lintunipun. Sayyiduna Khalid ibnul Walid, beliau menyimpan beberapa helai rambut di kopiah perang beliau. Sinten? Sayyiduna Khalid ibnul Walid, panglima perang saat itu. Akhirnya ketika beliau berangkat ke satu medan perang, beliau lupa bahwa topi yang seharusnya beliau kenakan, yang di situ beliau sisipkan potongan rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tertinggal di rumah. Akhirnya beliau perintahkan semua tentara ini untuk kembali pulang dulu dengan harapan apa? Dengan tujuan untuk mengambil topi yang tertinggal tadi. Sampai diketemukan oleh para sahabat, ya topinya itu biasa, bukan topi yang kelihatan mewah atau bagus mboten. Topinya biasa. Maka akhirnya sebagian sahabat itu mengatakan, wahai Sayyiduna Khalid, hanya karena topi yang usang inikah panjenengan menyuruh kami untuk kembali setelah sekian panjang perjalanan? Maka Sayyidina Khalid ibn Walid mengatakan, jangan kamu lihat topinya. Topinya tidak bagus memang. Topinya mboten mewah, tidak megah, tidak indah memang topinya. Tetapi coba kau lihat, di dalam topi itu aku menaruh beberapa helai potongan rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku selalu bertabarruk dengan potongan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali aku hendak berangkat ke medan perang, aku bermohon kepada Allah dengan bertawasul menggunakan potongan-potongan rekmanipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan berkahnya itu Allah selalu berikan kemenangan kepadaku. Hampir setiap peperangan yang aku pimpin, di mana aku bertawasul kepada Allah dengan potongan-potongan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka aku hampir tidak pernah diberikan kekalahan oleh Allah taala, alias napa? Menang terus. Barokah napa? Tawasul dengan asar peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wujudnya adalah napa? Rekmanipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam.